Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jemaat GBI Family Blessing, apa kabar? Tetap semangat. Sama-sama kita akan memuji, menyembah Dia, Allah kita yang hidup dan layak ditinggikan. Sejenak bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur buat hari ini. Engkau Allah kami yang baik, sungguh baik, teramat baik. Engkau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun juga. Engkau selalu bersama dengan kami, berjalan bersama dengan kami. Oleh sebab itu kami tidak khawatir dan takut kata hari esok kami. Karena pengharapan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus bekerja, sesuatu yang baru, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Terpujilah namamu Yesus, di dalam nama Yesus kami siap memuji, bersorak-sorai. Haleluya, amin. Kau tebus dosaku dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Haleluya. Aku disayang Tuhan, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan, sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya.
Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali dan persiapkan hati kita. Lebih lagi kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, masuk ruang Maha Kudus. Oriala masih kerabala. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Engkau Yesus, masuk dengan hati tulus, oh, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus, kami bawa korban pujian kami, ucapan syukur kami Tuhan. Inilah hati kami, Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Ku masuk ruang Maha Kudus, oh, dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, amin, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku Bapa. Oh, thank you Lord. Ku menyembahmu Yesus. Oh, hadiratmu turun, jamah setiap kami umatmu Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, kami menyembahmu. Oh, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ku menyembahmu, ku menyembahmu.
Kudus, kuduslah Tuhan, layak kau layak, layak disembah, layak ditinggikan. Nama di atas segala nama, Yesus, pribadi yang luar biasa, pribadi yang mengasihimu, pribadi yang mencintaimu. Senangkan hatinya, senangkan Yesus, muliakan namanya. Agungkan nama Yesus, besarkan nama Yesus. Dia layak terima pengagunganmu. Kaulah kekuatan kami. Oh Jesus, oh haleluya, oh tiada sekara bayalama yalama sedera bayalama. Haleluya, glory bagi nama Yesus. Oh glory bagi nama Yesus. Oh haleluya, hosana bagimu. Oh yang duduk di atas tahta, kemuliaan hanya bagimu. Oh haleluya, oh mulialah namamu Tuhan, besarkan nama Yesus. Urabayalama sikarabayalama sadarabayalama yalama 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 yalama. Oh haleluya, 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 haleluya. Thank you Lord. Oh Jesus, kami sujud menyembahmu, muliakan namamu, besarkan namamu. Jesus, 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 nama yang berkuasa, nama yang membebaskan umatnya, nama yang menghapuskan segala ketakutan, nama yang menghapuskan segala kekhawatiran. Nama Yesus, tinggikan namanya sekarang. Dia layak, engkau layak, engkau layak ditinggikan. Dialah masih dalam bayang. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh Jesus, Guramayala masih karabayala, yala masih darabayala masih karabayala, Guramayala masih darabayala masih karabayala. Hadiratmu, hadiratmu menguatkan kami semua. Kuasamu, kasihmu memuaskan setiap kami. Kami dipuaskan dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, mari jemaat Tuhan mengucap syukur. Mengucap syukur bahwasanya Allah kita namanya Yesus. Namanya Yesus, Dia Allah yang penuh kasih. Anugerahnya melimpah dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang baik ada di tangan Tuhan. Percayalah, ketika engkau meminta, engkau mendapatkan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Oh, berharap sama Dia, berharap kepada Yesus. Lebih lagi engkau menyembah Dia. Oh haleluya, 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 haleluya. Hai jiwaku, muliakan Dia. Hai jiwaku, muliakan Tuhanmu.
Oh, kita kau saat ini merasakan letih, lesu tak berdaya. Kau mulai bangkitkan rohmu. Kau berkata kepada jiwamu, hai jiwaku, muliakan Tuhan. Perkatakan itu dengan iman. Percaya, apapun jadi persoalanmu, Tuhan bertanggung jawab. Tuhan bertanggung jawab terhadap hidupmu. Kalau sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, saat ini ketika engkau menyembah Dia, engkau akan mendapati Dia. Engkau akan mendapati kasih karunia Tuhan tanpa batas. Bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Dia yang engkau percayai dengan imanmu, Dia akan melakukan segala perkara jauh melebihi dari apa yang engkau pikirkan. Bersyukur, bersyukur, engkau bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang sekali lagi katakan, mengalirlah, mengalirlah Roh Kudus di hati kami, di hatiku kami. Yes. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah, katakan mengalirlah, mengalirlah. Oh sekarang, sekarang, oh rapi setiap kami, rapikanlah kami, jangan tinggalkan. Haleluya, ya lama sekarang, ya lama sekarang, ya lama, ya lama. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah oh Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman.
Jesus. Kami rindu hadirat-Mu bekerja. Kami rindu kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kami boleh menikmati suasana sorga. Walaupun kami masih ada di dunia ini, namun suasana sorga itu memberi sukacita yang dahsyat dalam hidup kami. Oh, yang mengalami masalah dalam hidupnya, kami sudah mendapatkan jawaban. Engkau sumber jawaban kami. Tiada jalan, Engkau buka jalan. Engkau kemenangan kami, sumber kemenangan kami. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang berdaulat atas setiap hidup kami. Semua yang terjadi di muka bumi ini atas kontrol Tuhan. Dan Tuhan bertanggung jawab atas setiap umat-umatnya. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala kebaikan dan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami tidak kekurangan satu apapun. Kami berjalan bersama dengan Yesus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Engkau yang senantiasa memegang tangan kanan kami. Kami tidak goyah, kami berjalan dalam satu kepastian. Kemenangan menjadi bagian kami. Wow, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Bentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan. Bila kebenaran firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu dengan bahasa yang sederhana, kami boleh mengerti, bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebab Engkau Tuhan, satu-satunya pengharapan di dalam hidup kami, tiada yang lain. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar, atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat memberi. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabar saudara-saudara sekalian? Saya berharap apapun kondisi Anda saat ini, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Tetap mengucap syukur bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Amin. Judul firman Tuhan pada hari ini yaitu hidup berintegritas. Mari kita sama-sama katakan hidup berintegritas. 2, 3. Hidup berintegritas. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam setiap aspek kehidupan ini di dunia ini memerlukan orang-orang yang memiliki integritas yang baik. Orang yang baik di luar sana banyak. Orang yang pintar di luar sana lebih banyak lagi.
Tetapi sulit kita menemukan orang-orang yang memiliki integritas yang baik. Orang yang pintar belum tentu memiliki integritas yang baik. Kita bisa melihat pejabat-pejabat tinggi di negeri ini. Mereka memiliki sederet banyak gelar. Mereka berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Tetapi menyalahgunakan kepandaiannya. Mereka menyalahgunakan kepintarannya untuk berlaku curang, untuk mencuri. Itu berarti bahwa orang yang pintar belum tentu memiliki integritas yang baik. Apalagi di kondisi dunia saat ini, orang lebih cenderung mementingkan diri sendiri, egois, tidak peduli terhadap orang lain, tidak memiliki semangat kerja dan berkarya dengan baik. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai integritas, tetapi terlebih dahulu kita melihat apa definisi integritas menurut Alkitab. Integritas adalah orang yang hidupnya tidak bercela di hadapan Allah, yang bersih kelakuannya. Integritas nampak dari dalam hati dan terpancar keluar, bukan double life atau kehidupan yang ganda. Harus konsisten dalam setiap aspek kehidupannya, dalam setiap kondisi apapun, ketika di depan publik, ketika di tengah keluarga, bahkan ketika sedang sendirian. Mau dilihat orang lain atau tidak dilihat orang lain, harus konsisten. Karena integritas itu bukan image, integritas itu bukan pencitraan, namun siapa adanya diri kita. Memang dalam kehidupan sehari-hari tidak mudah bila kita mempraktekkan hidup jujur. Mungkin karena tekanan hidup, karena resiko, karena kekhawatiran, karena ketakutan yang membuat orang Kristen tidak bisa mempertahankan integritasnya. Hal ini bukan hanya berlaku di dalam bidang bisnis, bidang pekerjaan maupun di studi kita. Tetapi hari-hari ini banyak keluarga yang digoncangkan karena adanya orang-orang yang tidak bisa menjaga integritasnya. Sehingga memunculkan kemarahan, timbul kekecewaan. Karena adanya orang-orang yang tidak berintegritas. Kemarahan itu muncul, kekecewaan itu muncul setelah kedoknya, tipu dayanya itu terbongkar. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita sama dengan orang-orang di luar sana? Ataukah kita masih bisa mempertahankan, menjunjung tinggi integritas kita? Atau mungkin karena tekanan hidup kita sudah merasa capek, kita mungkin berpikir bahwa sudahlah, cukup orang-orang tertentu aja, hamba-hamba Tuhan saja, orang-orang ini saja yang memiliki integritas yang baik. Kalau saya mah ikut arus saja, mengalir saja mengikuti arus. Apakah kita sudah seperti itu? Hari ini kita akan sama-sama belajar dari kehidupan Daud. Bagaimana Daud memiliki integritas. Kita akan sama-sama melihat dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 6. 1 Raja-Raja 3 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Kita semua tahu bahwa Daud adalah orang yang luar biasa, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan belajar sama-sama dari Daud tentang integritas ini. Dari bacaan firman Tuhan tadi kita akan dapatkan 3 hal untuk kita dapat memiliki integritas yang baik. Yang pertama adalah belajarlah selalu untuk setia mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Belajar untuk setia. Daud memiliki pekerjaan yang mungkin tidak banyak orang yang menyukainya. Bahkan pekerjaan yang dilakukan Daud bagi kebanyakan orang saat itu mungkin saja pekerjaan yang dianggap sebelah mata atau pekerjaan rendah. Pekerjaan Daud pada saat itu bukanlah pekerjaan yang bisa dibanggakan.
Dalam 1 Samuel 17 ayat 28 dikatakan pekerjaan Daud itu hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Itu adalah bukan hal yang besar, bukan pekerjaan yang besar. Pekerjaan yang kecil, yang sepele. Yang saat itu mungkin dianggap rendah oleh sebagian orang. Seseorang yang memiliki integritas merupakan aset yang paling berharga bagi perusahaannya. Tidak hanya di perusahaannya, tetapi dimanapun dia ditempatkan. Mungkin di organisasi, di keluarga, dimanapun. Orang yang seperti ini merupakan aset yang berharga karena orang tersebut bisa dipercaya dalam segala situasi dan kapanpun. Contoh dalam bagian ini tadi kita belajar mengenai Daud. Daud dapat dipercaya dalam mengerjakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Baik pekerjaan yang kecil, yang dilihat orang maupun yang tidak dilihat oleh orang. Dia mengerjakannya dengan baik. Yang membentuk integritas Daud bukanlah seberapa besar pekerjaan yang dikerjakan, seberapa besar yang dilakukan oleh Daud. Namun kesetiaan mengerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Pekerjaan yang dianggap remeh orang lain atau pekerjaan yang kecil itulah yang mengangkat kehidupan Daud. Daud setia mengerjakan hal-hal yang dipercayakan olehnya, meskipun itu dianggap rendah orang lain, hanya 2-3 ekor kambing domba. Tetapi kita tahu cerita Daud, dia melindungi kambing dombanya itu dari terkaman singa dan beruang. Dia melawan singa, dia melawan beruang itu dengan kekuatannya. Dia memiliki tanggung jawab. Dia setia terhadap yang dipercayakan kepadanya. Bila kita yang menjadi seperti Daud, ada bahaya datang, singa datang, beruang datang, mungkin kita sudah biarkan, itu kan cuma berapa sih kambing domba yang kita gembalakan, nggak seberapa gitu. Tetapi inilah perbedaan yang dimiliki oleh Daud. Daud setia terhadap apa yang dikerjakannya. Dia bertanggung jawab terhadap tugas pekerjaannya. Oleh karena itu Daud terus dipercaya dalam perkara-perkara yang lebih besar. Seperti dalam Matius 25 ayat 21 dikatakan, "Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Itulah firman Tuhan. Kita setia dalam perkara kecil terlebih dahulu. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita perkara-perkara yang lebih besar. Berapa banyak dari kita yang tidak setia terhadap perkara-perkara yang kecil, terhadap hal-hal yang remeh-temeh. Kita mungkin pinginnya cepat mendapat sesuatu hal yang luar biasa, mintanya yang instan, ambil jalan pintas, tetapi tidak setia terhadap pekerjaan kita, tidak setia terhadap proses yang memang harus dilalui terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, hal-hal besar itu ditentukan oleh hal-hal yang kecil. Apa contohnya hal-hal kecil yang mungkin kita anggap remeh, yang mungkin banyak dari kita yang menganggap itu bukan hal yang penting. Contohnya adalah merapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidur itu adalah, mungkin sebagian orang menganggap itu adalah hal yang remeh, tetapi itu adalah hal yang penting. Hal kecil yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan memutarkan sebuah video kepada saudara sekalian, yaitu seorang Navy 4-star Admiral of the United States atau Laksamana Angkatan Laut Amerika, bernama William Henry McRaven. Dia menyampaikan pidatonya bahwa untuk dapat mengubah dunia harus setia mengerjakan hal-hal yang kecil. Berikut videonya. Our struggles in this world are similar, and the lessons to overcome those struggles and to move forward, changing ourselves and changing the world around us will apply equally to all. So here are the 10 lessons I learned from basic SEAL training that hopefully will be of value to you as you move forward in life. Every morning in SEAL training, my instructors, who at the time were all Vietnam veterans, would show up in my barracks room, and the
first thing they'd do was inspect my bed. If you did it right, the corners would be square, the covers would be pulled tight, the pillow centered just under the headboard, and the extra blanket folded neatly at the foot of the rack. It was a simple task, mundane at best, but every morning we were required to make our bed to perfection. It seemed a little ridiculous at the time, particularly in light of the fact that we were aspiring to be real warriors, tough, battle-hardened SEALs. But the wisdom of this simple act has been proven to me many times over. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made, that you made. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. So if you want to change the world, start off by making your bed. Ya, itu adalah video yang sudah kita tonton tadi bersama. Mari saya mengajak kita semua untuk belajar setia terhadap hal-hal kecil. Setia terhadap apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita semua. Itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua adalah belajar untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Bila poin yang pertama tadi adalah belajar untuk setia. Poin yang kedua adalah belajar untuk hidup benar. Daud bukanlah orang yang sempurna yang tidak memiliki kesalahan. Dia pernah melakukan kesalahan yang di Alkitab katakan bahwa itu jahat di mata Tuhan. Mari kita sama-sama lihat dalam 2 Samuel 11 ayat 27. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Mungkin kita semua sudah pernah mendengar akan kisah ini, tapi saya akan menceritakan kembali dengan singkat. Pada waktu petang, Daud berjalan-jalan di atas sotoh istananya. Dia melihat dari sana ada seorang wanita yang mandi. Wanita itu cantik sekali dan bernama Batsheba. Lalu Daud mengingini wanita itu dan menyuruh orang untuk mengambil wanita itu. Daud pun akhirnya berzina tidur dengan wanita ini. Tak lama kemudian ternyata Batsheba ini hamil. Daud tidak ingin mendapatkan masalah dari perbuatannya ini. Karena Batsheba ini adalah istri orang. Batsheba ini adalah istri Uria, orang Het. Lalu timbullah rencana jahat Daud untuk Uria ini. Dia berencana untuk membunuh Uria secara tidak langsung, yaitu dengan menaruh Uria di peperangan yang hebat dan menaruhnya di barisan yang paling depan, barisan terdepan, agar Uria mati. Dan benar saja akhirnya Uria mati, dan akhirnya Daud mengambil perempuan ini, Batsheba, menjadi istrinya. Dan itu dianggap jahat di mata Tuhan. Tetapi respon Daud atas kesalahan Daud inilah yang menunjukkan integritas Daud. Ketika Tuhan menegur Daud melalui Nabi Nathan, apa respon Daud? Kita akan baca sama-sama dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. Di situ Daud berkata bahwa aku sudah berdosa kepada Tuhan. Inilah respon yang benar. Daud mau hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika Daud bersalah akan apa yang Allah tetapkan, maka dia segera menyadari kekeliruannya tersebut. Dan dia menyesal dan dia berbalik kepada Allah. Ketulusan hati Daud dalam menerima teguran dari Allah inilah yang membuat Daud tetap memperoleh kasih karunia dari Tuhan. Tetapi tetap ada konsekuensi atas apa yang sudah dikerjakan oleh Daud. Karena Allah itu kasih, tetapi Allah juga maha adil.
Dari sikap Daud inilah kita dapat belajar bahwa orang yang hidup benar tidak berarti tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi orang yang hidup benar ketika dia mengalami sebuah kesalahan, dia cepat menyadari dan dia berbalik dari segala kesalahannya. Dia bertobat mengakui kesalahannya. Itulah orang yang mau belajar hidup benar. Seorang yang memiliki integritas akan selalu berpatokan kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Orang yang demikian akan selalu dapat dipercaya. Karena ketika dia melakukan kesalahan, dia dengan cepat menyadari. Dan dia meminta maaf dan tidak melakukannya lagi. Mari kita belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Itu adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah belajar hidup jujur. Poin yang pertama kita belajar untuk setia. Poin yang kedua kita belajar untuk hidup benar. Dan poin yang terakhir, yang ketiga, kita belajar hidup jujur. Memang tidak mudah untuk hidup jujur. Daud pernah mengalami situasi di mana ketika dalam masa pelariannya di tengah bangsa Filistin, dia punya kesempatan untuk berlaku tidak jujur di bangsa Filistin itu. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Daud. Dan hal itu diakui oleh tokoh dari bangsa Filistin bernama Akis. Dalam 1 Samuel 29 ayat 6a, Akis berkata kepada Daud, "Demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur." Bukankah terkadang kita diperhadapkan dalam situasi dan kondisi seperti Daud ini, integritas kita diuji dengan banyaknya kesempatan untuk berlaku tidak jujur. Ketika pemimpin perusahaan kita tidak sedang mengawasi kita, apa yang kita kerjakan? Apakah kita bekerja dengan baik? Apakah kita justru malah bermain game, bekerja dengan seenaknya karena tidak diawasi pimpinan? Ketika kita seorang finance, di bagian keuangan, dan kita melihat ada celah di sistem keuangan perusahaan kita, apa respon kita? Apakah kita mau mengambil keuntungan di situ dengan cara mencuri karena tidak ada yang mengawasi? Apakah kita mau hidup benar? Oleh sebab itu, itulah pentingnya kita hidup takut akan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa ada mata Tuhan yang melihat kehidupan kita, melihat apa yang kita lakukan, dan melihat kedalaman hati kita. Kita harus menyadari akan hal itu. Ketika ada kesempatan untuk kita tidak berlaku jujur, di saat itulah kita memerlukan anugerah Tuhan, agar kita tetap mampu menjaga integritas kita, sekalipun ada harga yang harus dikorbankan untuk sebuah kejujuran. Tetapi percayalah, saat kita tetap mempertahankan hidup jujur, anugerah Tuhan akan selalu terbuka bagi kita. Minimal hidup kita ini dapat menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita menjadi teladan bagi orang lain. Ada sebuah slogan yang mengatakan bahwa berani jujur itu hebat. Ini berarti bahwa orang yang hebat itu tidak hanya orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat, pekerjaan yang besar, tetapi orang yang berani untuk hidup jujur juga termasuk orang yang hebat. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus, saya akan mengakhiri firman Tuhan pada hari ini dengan sebuah cerita ilustrasi yang saya dapatkan beberapa waktu lalu dari WA Group. Kisah ini tentang kejujuran. Ada seorang CEO, sebuah perusahaan besar, dia ingin pensiun dari perusahaan itu, dan dia berencana untuk memberikan jabatannya kepada karyawan terbaiknya. Lalu dia mengumpulkan eksekutif karyawan-karyawan terbaiknya itu, dan memberikan masing-masing kepada mereka sebutir benih. Lalu CEO itu berkata kepada mereka, "Rawat pupuk siram dengan teratur benih ini, dan kembalilah 3 bulan dari sekarang dengan membawa tanaman yang tumbuh dari benih ini. Yang terbaik akan menjadi penggantiku sebagai CEO di perusahaan
ini. Ada seorang karyawan yang bernama Tony pada saat itu. Dia juga mendapatkan benih itu. Dia lalu pulang ke rumah, merawat dengan penuh disiplin. Setiap hari benih itu disiram dengan air dan diberinya pupuk. Setelah 3 bulan, di kantor semua orang saling membicarakan kehebatan tanaman mereka yang tumbuh dari benih tersebut. Ternyata hanya benih tanaman Tony ini yang tanamannya tidak tumbuh sama sekali. Tony merasa kecewa, dia merasa gagal. Setelah 3 bulan, seluruh eksekutif karyawan terbaik itu menghadap ke CEO, memperlihatkan hasil benih tersebut. Tony berkata kepada istrinya bahwa dia tidak akan membawa pot itu karena pot itu kosong, bibitnya busuk dan tidak bisa tumbuh. Namun istrinya mendorong untuk tetap membawa pot kosong tersebut apa adanya untuk memenuhi janji kepada sang CEO 3 bulan yang lalu. Istrinya berkata, "Bawa saja, Pak. Meskipun Papa gagal untuk bisa menumbuhkan benih tersebut, paling tidak Papa sudah menunjukkan itikat baik. Sudah berusaha semaksimal mungkin merawatnya sesuai dengan permintaan dan arahan CEO." Lalu Tony setuju dengan perkataan istrinya dan membawa pot itu. Meskipun dengan hati yang ciut karena merasa tidak bisa melaksanakan perintah sang CEO dengan sebaik-baiknya. Masuk ke ruang meeting, Tony membawa pot kosong itu. Seluruh mata memandangnya kasihan. Ketika CEO ini masuk ke ruangan, ia memandang keindahan seluruh tanaman yang katanya hasil dari benih-benih yang diberikan oleh CEO itu 3 bulan yang lalu. Hingga akhirnya CEO itu berhenti di depan Tony yang sedang tertunduk malu. CEO meminta Tony untuk maju ke depan dan menceritakan semuanya yang sudah dilakukannya selama 3 bulan itu. Mengapa tanaman itu tidak bisa sampai tumbuh? Ketika Tony selesai menceritakan semuanya, dengan antusias CEO ini berkata, "Mari beri tepuk tangan untuk Tony, CEO kita yang baru." Semuanya pun kebingungan, bagaimana mungkin? Tetapi CEO itu akhirnya menjelaskan bahwa semua benih yang kuberikan kepada kalian sebelumnya telah kurebus dengan air panas hingga mati. Tidak mungkin tumbuh lagi. Jika benih kalian dapat tumbuh, berarti kalian telah menukarnya dan berbohong kepadaku. Kecuali Tony, hanya dia yang jujur. Nilai moral apa yang bisa kita petik pada cerita tadi? Saya mendapatkan 3 hal. Yang pertama adalah, mari taburlah kejujuran. Dengan kita menabur kejujuran, kita akan menuai kepercayaan. Yang kedua adalah, jangan pernah takut untuk berbuat jujur. Dan yang ketiga, dari cerita tadi, siapa yang hebat? Apakah itu CEO? Apakah itu Tony? Tetapi menurut saya, yang hebat adalah istri Tony. Kenapa? Karena hanya perempuan hebatlah yang bisa memberi dorongan semangat suaminya untuk selalu hidup menjaga kejujuran. Mari saya mengajak kita semua untuk tetap hidup dalam integritas, dalam pekerjaan apapun, dalam pelayanan apapun yang sudah dipercayakan kepada kita. Di tengah banyaknya kepalsuan, kepura-puraan di tengah dunia ini, kita sebagai orang Kristen sebenarnya sudah memiliki pondasi yang benar, yaitu ada di dalam Alkitab ini, berdasarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita ini harus hidup berpadankan dengan pikiran dan perasaan Kristus. Dengan demikian, integritas kita dapat menjadi inspirasi bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Mari tunjukkan kepada dunia
bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Kita adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan untuk dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang yang sedang kita layani saat ini. Melalui kesetiaan kita, kehidupan kita yang benar, dan kejujuran di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kami sungguh mengucap syukur atas firman yang sudah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Firman yang begitu menguatkan kami, firman yang menegur kami, sehingga kami ingin menjadi orang yang berintegritas di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mampukan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu ini, mempraktikkan firman-Mu ini di kehidupan kami. Kami mau belajar menjadi orang yang setia. Kami mau belajar menjadi orang yang benar. Dan kami mau belajar menjadi orang yang jujur di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa kepada kami. Sungguh bahwasanya kasih setia Tuhan kepada kami tetap sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk ibadah doa malam walaupun secara online. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan kami mau jadi pelaku firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Daniel Perkasa, berkati dia dalam pelayanannya. Dan bila dia terus bertumbuh, pengenalannya akan Tuhan semakin dalam dan dia sungguh-sungguh hidupnya memuliakan Tuhan dan pelayanannya menjadi berkat. Berkati kesehatannya juga keluarganya, jemaat Blessing, jemaat yang dikasih Tuhan, yang disayang Tuhan dan diberkati Tuhan. Dan kami percaya perlindungan-Mu untuk kami semua. Terima kasih berkati bangsa negara kami. Engkau melindungi Indonesia dalam kondisi pandemi COVID-19. Biarlah ekonomi Indonesia ini boleh tetap boleh kuat, kokoh dan mengalami pertumbuhan. Kami minta tahun 2021 ini ekonomi Indonesia boleh mengalami pertumbuhan yang positif sesuai dengan target yang ditentukan oleh pemerintah. Biar itu terwujud. Perlindungan-Mu Tuhan supaya Indonesia bisa melewati pandemi COVID ini dan kiranya penularan COVID ini boleh segera berakhir dan Indonesia menjadi zona hijau, bahkan juga untuk Surabaya secara khusus zona hijau untuk COVID-19. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi untuk Indonesia, hujan pertobatan, hujan keselamatan melanda Indonesia. Berkati pemerintahan kami, berkati presiden kami, wali kota kami, gubernur kami, dan biarlah anak-anak Tuhan juga bersinar terang dalam kondisi seperti saat ini. Dimanapun mereka berada, anak-anak Tuhan bersinar terang, gereja menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Yesus Kristus kekal sampai selama-lamanya. Mari jemaat angkat kedua tangan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa saudara diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati saudara.